Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan aplikasi e-commerce yaitu bertemakan tentang ragukan berbasis pengaplikasian melalui React Native. Baik, untuk pengenalan kelompok dari kami yaitu Adinda Nur Lutfi Ananda, yang kedua Hafiz Ahmad Hadianto, yang ketiga Irman Maulana, yang keempat M. Syairul Hafid, yang kelima M. Yuda Pratama, yang keenam Nabila Siti Latifah, yang ketujuh Nailul Rizkan Novianti, yang kedelapan Natasha Alicia Putri, yang dan terakhir adalah Rahmat Nurhaji. Baik, untuk tujuan pembelajaran dari kami yaitu membuat aplikasi e-commerce berbasis React Native. Selanjutnya mengidentifikasi proses dan cara kerja aplikasi, dan yang terakhir mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, untuk pokok pembahasan, yang pertama dekat dengan React Native, kedua cuplikan source code yang dijalankan, yang ketiga mekanisme dan implementasi kerja aplikasi, yang keempat demo proyek, dan yang terakhir kesimpulan. Apakah itu React Native? Dilansir dari Brain Group, React Native adalah framework mobile app development yang memungkinkan pengembangan aplikasi secara multi-platform, yaitu Android dan iOS. Sederhananya, React Native adalah framework yang memungkinkan developer membuat aplikasi untuk berbagai platform dengan menggunakan basis kode yang sama. React Native sendiri pertama kali dirilis pada tahun 2015 oleh Facebook dan menjadi bagian dari proyek open source mereka. Kemudian, hanya dalam beberapa tahun saja, React Native telah menjadi andalan bagi banyak developer untuk mengembangkan aplikasi seluler. Untuk cuplikan source code sendiri, seperti ini. Pada tampilan ini, kita menggunakan Visual Code untuk menampilkan source code seperti ini. Berikut adalah flowchart aplikasi yang mana ini menandakan untuk jalannya aplikasi yang kami buat. Pertama dimulai dari start yang diimplementasikan melalui splash screen, kemudian akan muncul tampilan home yang berisikan about Rakuten, our product, testimonial, dan juga kontak person atau CP. Jika memilih salah satunya, maka klien akan menampilkan informasi yang terkait. Untuk produk, klien dapat memasukkan produk ke dalam basket atau keranjang untuk keep product. Sedangkan untuk pemesanannya dapat mengeklik kontak person, maka klien akan diarahkan kepada button WhatsApp yang mengarahkan klien kepada. Untuk tampilan dari aplikasinya sendiri, yang pertama ada splash and home screen, yang mana jika klien membuka aplikasinya maka akan tampil logonya Dapur Mamos, kemudian akan ada splash screen yang berisi alert mengenai Dapur Mamos. Ini bisa di skip saja. Nah, setelah klien ngeklik skip, maka akan tampil home screen-nya yang terdiri atas 4 interface yang bisa diklik karena ini adalah button. Nah, kemudian dari setiap interface tadi akan menampilkan general information. Contohnya, apabila klien mengeklik about Rakuten, maka dia akan menampilkan Rakuten itu apa sih, dan juga kayak semacam deskripsinya. Kemudian untuk wishlist-nya, untuk our product, maka akan menampilkan spesifikasi mengenai produk yang dijual, berikut juga tentang beratnya. Nah, di sini ada fitur keranjang yang mana klien bisa memasukkan produk-produk yang ingin dibeli sebagai wishlist atau keep atau pre-order, yang mana nantinya produk akan dimasukkan ke basket. Nanti akan ada alert seperti ini, add to basket success, yang menandakan apabila jumlahnya masih tercukupi atau stoknya masih tersedia, maka akan berhasil. Nah, kemudian jika klien mengeklik kontak person, maka nanti akan ada beberapa button yang mengarahkan kepada general information selanjutnya. Yang pertama ada WhatsApp. Jika klien mengeklik WhatsApp, maka akan langsung dialihkan kepada si WhatsApp klien, WhatsApp adminnya. Kemudian jika klik bagian map-nya, maka akan dimunculkan lokasi dari tempat penjualan produk ini.
Dan juga ada Instagram juga yang sama-sama akan diarahkan kepada Instagramnya. Baik, selanjutnya itu demo aplikasi. Berikut adalah cuplikan video aplikasi e-commerce Rakukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syairul Hafid selaku perwakilan dari kelompok 4 pemrograman berorientasi objek. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demo aplikasi yang dimulai dari bagaimana cara kita membuat sebuah aplikasi atau membangun sebuah aplikasi yang dimulai dari sebuah source code. Dari visual audio code ini kita berbasis React Native ya. Nah, di sini kita perlu memperhatikan dulu terkait dengan app.json-nya. Di sini kita bisa mengatur bagaimana kriteria dari aplikasi nantinya setelah jadi. Contohnya di sini ada ikonnya, ingin seperti apa. Nah, ini kita bisa menginputkan asetnya. Kita inputkan asetnya, ternyata kita mau minta gambar ini, mau request gambar ini. Itu bisa banget. Nah, selanjutnya juga sama aja untuk splash screen-nya dan seterusnya. Nah, jika sudah, kita buka CMD. Pertama-tama kita masuk dulu ke si objeknya, ke si proyeknya. Di sini saya beri nama Rakukan sesuai dengan judul proyek kami. Di sini saya sudah CD Rakukan. Kemudian di sini kita akan melakukan instalasi terhadap npm, menjalankan perintah npm install min exp. Nah, nanti di sini akan memunculkan beberapa instruksi ya dan arahan. Kita di sini bisa menunggu saja. Nah, jika sudah, pertama-tama kita bisa melakukan ini, expo build Android. Nah, expo build Android ini berguna untuk membangun suatu aplikasi melalui Android ya, berbasis Android. Lain cerita apabila teman-teman ingin menggunakan berbasis iOS, maka bisa dituliskan dengan expo build iOS. Nah, kenapa di sini saya ada sedikit kegagalan? Di sini pertama-tama ditanyakan, kita ingin nama aplikasi kita tuh apa? Nah, di sini saya menuliskan rakukan.apk. Kenapa .apk? Di sini kan karena memang formatnya aplikasi ya, installer. Jadi kita berikan nama APK. Nah, di sini ada kendalanya nih. An expo user account is required to process. Jadi untuk memproses atau mengkompilasi semua akun ini menjadi installer, kita harus terlebih dahulu memiliki akun dari expo-nya. Nah, di sini username atau email address-nya tidak ada ya. Nah, kita terlebih dahulu membuatnya. Kita buat dulu melalui sini. Ada linknya, nanti akan diberikan link login gitu, kita daftar akun saja. Nah, jika sudah, kita coba ulang lagi build Android. Jika sudah build Android, nanti bisa nih tampilannya lanjut ya. Setelah itu, tinggal kita masukkan tadi kan username-nya atau address-nya. Di sini saya kasih di 12345 dengan password-nya yang telah saya buat tadi. Nah, nanti akan ada tampilan sukses. Kamu telah login sebagai Dino 12345. Nah, nanti kita ada pilihan, kita ingin membangun tipe seperti apa, aplikasi atau paket dari aplikasi untuk dibangun lebih lanjut lagi. Nah, kita di sini klik yang ini saja, kita pilih opsi yang ini, kemudian kita ikuti lagi opsi yang ini. Nah, nanti kalau sudah, dia akan menjalankan beberapa perintah yang mana dia tuh akan menjelaskan si bundle dan size yang akan dibentuk dari si code tadi. Nah, seperti ini, indeks iOS.js-nya 2,83 MB dan seterusnya. Nah, ini akan memakan waktu yang cukup lama ya, karena uploading setiap asetnya itu juga membutuhkan waktu. Nah, jika sudah, kita tunggu checking if this build already exists. Build start. Nah, nanti kalau misalnya udah, build akan finish, yang menandakan bahwasanya pembangunan dari aplikasi yang bermula dari kode tadi telah sukses. Nah, maka dari itu kita diarahkan kepada link successfully build standalone application. Nah, di sini adalah menampilkan sebuah link yang mana jika link ini kita ketikkan di sebuah browser, maka langsung otomatis mengunduh apa? Mengunduh si file yang tadi kita jalankan. Nah, bisa kita lihat di sini. Tadi kan yang file kita buat itu adalah rakukan.apk. Nah, jadi ketika kita mengakses si link ini di browser, otomatis dia akan terunduh.
terundung menjadi sebuah installer aplikasi yang jadi ini tinggal kita pakai saja di HP. Jadi seperti itu. Untuk demo selanjutnya saya akan melanjutkannya melalui ponsel ya. Nah, baik teman-teman, saya akan melanjutkan demo aplikasinya tadi yang telah kita buat menjadi installer. Ini kemudian bisa kita install melalui ponsel. Nah, ini jadinya seperti ini. Dia akan memunculkan rakukan ya. Kita pencet saja, dia sudah menjadi aplikasi secara utuh yang terdapat di ponsel. Nah, itu ada splash screen-nya. Nah, di sini kita menampilkan dapur Mamos ya. Dapur Mamos is a food service shop that specializes in fish. Nah, kita skip aja. Nah, di sini kami menampilkan home, yang mana di home ini ada 4 interface yang apabila kita klik satu-satu, maka dia akan menampilkan general information nih. Sebagai contoh, kita about rakukan. Nah, kita klik, dia akan pindah halaman. Pindah halaman, dia akan menjelaskan tentang rakukan itu apa sih. Nah, gitu. Di sini juga ada 3 tampilan tombol, ada home, ada produk, dan testimonial. Nah, kita secara manual dulu nih, kita pindah ke home, kemudian kita testimoni dulu deh. Nah, di sini akan menampilkan testimonial dari beberapa pelanggan teratas dengan ceritanya itu dengan bintang tertinggi gitu ya. Nah, seperti ini ulasannya. Kemudian kita klik home lagi. Nah, kita klik produk sekarang. Nah, di produk ini dia terdapat 4 macam produk yang dijual, yaitu rakukan dengan varian original, salted egg, keju, dan juga pedas. Nah, di sini kita bisa melakukan klik ya. Nah, ini kita sebagai klien bisa melakukan klik. Nah, kita juga bisa memasukkan si wishlist ya, memasukkan beberapa produk ini ke wishlist. Misalnya, wah aku pengen pesan yang rasa ini deh, salted egg. Nah, kita tinggal masukin aja ke keranjang nih. Nah, ini semua kita masukin ke keranjang, nanti kita bisa lihat stoknya. Selanjutnya, kita klik deh kontak. Nah, kontak ini fungsinya apa sih? Nah, kita ini akan diarahkan kepada kontak person untuk melakukan pemesanan. Misalnya saya klik WhatsApp. Saya klik WhatsApp. Nah, di sini dia akan muncul ya, akan muncul si nomor penjualnya. Kemudian sama untuk di Instagram juga seperti itu. Nah, ini sudah diarahkan. Dan yang terakhir juga untuk lokasi. Nah, ketika di lokasi kita akan ditampilkan si alamat dari penjual rakukan ini. Nah, kita sudah di bagian akhir, yaitu tentang kesimpulan. Melalui tugas pemrograman berorientasi objek ini, diharapkan mahasiswa lebih mampu dalam memahami React Native terkait dengan penggunaannya dalam membuat aplikasi dan web. Selain itu, diharapkan melalui proyek ini, mahasiswa dapat mengimplementasikan serta memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Terima kasih telah menyimak dan menonton presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.